Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita dalam tema Scientific Attitude, akhlak dan adab ilmu. Kebetulan malam ini kita barengan ya sama malam tahun baru. Saya tidak tahu penting apa enggak malam 1 Muharram itu bagi teman-teman. Yang jelas besok libur. Ya, Muharramnya kalau orang Jawa menyebutnya bulan Suro. Termasuk bulan haram. Kalau di Islam kan dikenal ada 4 bulan yang sebagai bulan haram. Yang 3 berurutan, yang 1 agak misah, Rejab, kemudian ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. Itu Arba'atun Hurum, 4 bulan haram. Kalau di Arab dulu di bulan-bulan haram tidak boleh perang. Cuma hari-hari ini kita tidak peduli. Bah haram, bah tidak haram, pokoknya ada musuh ya perang. Perangnya kan enggak, hari ini kan perangnya macam-macam, tidak cuma perang fisik. Perang opini, perang pendapat, perang pemikiran, perang media, tidak ada hentinya, tidak ada bulan haramnya. Kalau bisa kita ambil momen bulan Muharram ini, tinggal 1 tahun ini bulan haramnya, kita ambil momen 1 bulan ini kita berhenti perang, berhenti nyari musuh, baik di WA, di Facebook, di internet, biar tidak capek kita. Kalau beberapa ulama menyebut bulan Muharram itu sebagai syahrullah, bulannya Allah. Maka kita latihan 1 bulan ini untuk semakin dekat sama Allah. Kalau bagi teman-teman yang di Jawa itu kan disebut suro, dan suro itu larangannya banyak kalau di Jawa. Tidak boleh mantu lah, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sebenarnya di balik itu ada kearifan lokal bahwa bulan Suro kita sibuknya sama Allah saja. Jangan bikin agenda-agenda besar yang membuat kita agak lalai dari Allah, maka dibikinkan beberapa mungkin sejenis mitos bahwa Suro tidak boleh ini, tidak boleh itu. Bahkan malam 1 Suro kan malam yang ngeri kalau di Jawa. Ya, di filmnya banyak, tapi sebenarnya di situ ada hikmah bahwa 1 bulan ini kita fokusnya ke Allah saja, tidak fokus ke agenda-agenda besar yang lain. Nanti kalau sudah, kita mulai lagi. Itu di antara nilainya itu. Maka malam ini kita awali tahun baru dengan hidayah yang baru. Kita cari hidayah di hari pertama, bidayatul hidayah. Jadi awal dari hidayah. Yang nulis tokoh yang mungkin di ngaji ini paling sering kita angkat, Imam Ghazali. Ini sang hujatul Islam. Bahkan mungkin akan sangat banyak nanti tema-tema yang saya sisipkan Ghazali, karena memang beliau ini secara intelektual luar biasa. Tidak cuma diakui di timur, tapi juga di barat. Bahkan tidak cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Kalau ada di Jami'u Karomatil Aulia itu ada Imam Asyazili cerita satu ketika dia mimpi. Jadi melihat Nabi Muhammad bersama Nabi Isa, bersama Nabi Musa. Nabi Muhammad ini sama Ghazali. Terus Nabi Muhammad pamer, di antara umatmu Nabi Musa, Nabi Isa, ada nggak yang sehebat Ghazali ini? Jawabannya Nabi Musa sama Nabi Isa, tidak ada. Karena memang luar biasa. Imam Ghazali itu usianya hanya sampai 53 tahun, tapi beliau karyanya 450 lebih. Itu kalau dikuruskan sama hari-hari beliau hidup mungkin ya bisa 1 bulan 1 buku itu.
Jadi 450 karya. Bandingkan sama kita bikin makalah satu aja sak semester ndak dadi-dadi. Itu tiap bulan bikin tulisan satu. Dan kebesarannya diakui di mana-mana. Nanti beberapa kali saya sudah menyebut riwayat hidupnya, saya tidak akan ngulang lagi bagaimana beliau lahirnya 1058, nanti meninggalnya 1111 dan seterusnya, itu sudah ada. Dan karya-karyanya juga beredar di kita dengan sangat banyak. Bagi yang pernah mondok pasti 1-2 pernah ketemu karyanya Imam Ghazali. Yang paling masterpiece kan Ihya. Nah, Bidayatul Hidayah ini ada yang bilang semacam muqaddimah sebelum Ihya. Jadi sebelum masuk ke Ihya ada baiknya sudah jalan di Bidayatul Hidayah. Kalau belum ya diulangi lagi dari awal, dari Bidayah. Karena di Ihya sudah agak dalam, di Bidayah ini agak simpel. Jadi semacam petunjuk praktis bagi mereka yang ingin jalan di jalan Allah. Makanya judulnya Bidayah. Awal, permulaan dari datangnya hidayah. Hidayah itu biasanya kalau dalam pidato disandingkan sama taufik. Dua hal yang berbeda, taufik sama hidayah. Kalau taufik cowok, kalau hidayah cewek. Ya. Kalau hidayah itu petunjuk. Hidayah itu kalau dalam filsafat, orang dapat hidayah itu mirip orang yang mendapat pencerahan. Jadi tiba-tiba matanya terbuka akan kebenaran, itu berarti dia dapat hidayah. Setelah selama ini mungkin kamu tiap hari baca Quran tapi belum dapat hidayah. Belum kelihatan mana yang benar, mana yang tidak. Makanya setiap kali baca Fatihah kan ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, beri aku ya Allah hidayah untuk tampak jalan yang lurus. Jalannya sudah banyak sebenarnya yang lurus. Di Quran ada, kalau kita cerdas membaca ayat-ayat Allah di mana-mana ada. Tapi keterbukaan yang pengetahuan plus kesadaran yang kita sebut pencerahan itu butuh namanya hidayah. Jadi ilmu kita mungkin sudah banyak tapi belum dapat hidayah. Banyak orang tahu kalau bikin berita bohong itu keliru, tapi jarang yang dapat hidayah untuk sadar tidak bikin berita bohong. Itu hubungannya sama hidayah. Jadi orang pinter banyak tapi yang dapat hidayah tidak banyak. Maka kita terus minta hidayah. Itu namanya hidayah. Jadi beda. Kalau taufik itu dari wafaqo, jadi kesesuaian. Taufik itu kalau kita minta taufik pada Allah, berarti kita minta agar yang kita inginkan itu cocok sama keinginannya Allah. Itu namanya taufik. Kita memohon, ya Allah beri aku taufik dan hidayahmu, berarti beri aku pencerahan dan buat keinginan dalam diriku, buat yang aku lakukan itu cocok sama keinginanmu. Itu taufik sama hidayah. Kalau dua-duanya masih berat, kita minta inayah. Nah, inayah itu pertolongan. Ya Allah, susah saya membaca, mengikuti hidayahmu, susah menyelaraskan keinginanku sama keinginanmu, maka aku minta inayah. Kok masih berat juga ya Allah, ya ini cuma yang bisa saya lakukan, tidak bisa sedalam itu, karena itu aku minta ridhomu. Makanya billahi taufik wal hidayah war ridho wal inayah. Jadi kalau mungkin Allah sudah ngasih hidayah, kita sudah berusaha dapat taufik agar yang kita lakukan sesuai dengan maunya Allah, tapi kok masih belum sempurna, masih banyak kelirunya, ya kita minta ridhonya Allah. Semoga engkau meridhoi kemampuanku hanya segini ya Allah. Nah, kalau sudah melakukan semua masih belum sempurna, keliru-kelirunya banyak. Kalau tadi di awal kita minta inayah, sekarang kalau sudah selesai perbuatanmu, semoga Allah ridho dan kita dapat syafa'ah. Syafa'ah itu pertolongan belakangan. Sebenarnya hasil kerja ujianmu jelek, cuma dosennya kasihan terus dikasih syafaat.
Kalau dosen sebelum ujian ngasih, Pak, Mbok dikasih kisi-kisi soalnya apa, itu inayah. Kalau jawabanmu cocok sama maunya dosen, itu taufik. Kalau sebelum ujian kamu paham semua yang diajarkan, siap saya, berarti kamu dapat hidayah. Kan itu. Oke, gampang-gampangannya itu. Jadi bidayatul hidayah berarti kita rintis jalan agar dapat hidayah, agar kita ketemu dengan pencerahan, agar nggak cuma ilmu tapi juga ada kesadaran di sana. Itulah bidayatul hidayah. Bentuknya tipis, tidak tebal. Kitab Bidayatul Hidayah itu paling sekitar, kalau versi cetak 90-an halaman. Terjemahannya banyak, jadi tidak boleh alasan, Pak, bahasa Arab saya tidak ngerti, terjemahannya banyak. Dan gaya bahasanya mudah karena modelnya risalah. Yang berat itu menjalankannya. Kalau cuma membaca dan paham, kamu tidak harus ngaji, pasti bisa langsung paham. Cuma malam ini kita coba telaah sedikit apa sih maunya beliau, Sang Hujatul Islam, dalam Bidayatul Hidayah. Risalah ini ditulis kalau di bagian pengantar pada kolega beliau yang disebut Al-Imam Az-Zahid. Dari namanya kelihatan bahwa ini gelar dari seorang sufi. Jadi para ulama zaman dulu itu rajin bertukar ilmu, bertukar risalah, saling minta dinasehati. Jadi karena mereka merasa ada orang lain ilmunya lebih banyak, jangan-jangan yang saya ketahui masih sedikit, yang lain jangan-jangan lebih banyak, maka selalu minta nasihat. Kebalikannya hari ini banyak orang pinginnya selalu menasehati. Ya, jadi sikap mentalnya jauh. Yang satu pingin ngasih tahu terus. Orang yang selalu ingin menasehati itu starting pointnya pasti dia merasa lebih benar, lebih baik. Sementara orang yang merasa ingin selalu dinasehati, dia merasa banyak tidak tahu. Dan untuk jadi filosof, kamu butuh syarat yang kedua, bahwa kamu merasa banyak tidak tahu. Hari ini semua orang merasa tahu, sehingga yang terjadi gegeran, konflik. Makanya di tengah isu-isu luar biasa, bulan ini kita ngambil isu yang mungkin tidak terlalu tidak terlalu luar biasa, tapi penting. Oke, bismillah, kita mulai ya. Ada apa di Hidayah? Itu pembukaan. Di pengantarnya ada, ini kan teman beliau minta nasihat, cuma diawali dari, meskipun nanti akhirnya menasehati dalam arti nulis panjang lebar di risalah, diawali dari ndak saya itu sebenarnya apa ya layak menasehati, katanya Imam Ghazali. Berbicara tentang nasihat, aku melihat diriku tak pantas untuk memberikannya. Kelasnya Imam Ghazali aja merasa tidak pantas, apalagi saya. Sebab katanya Imam Ghazali, nasihat itu seperti zakat. Nisabnya adalah mengambil nasihat atau pelajaran untuk diri sendiri. Orang zakat itu kan kalau harta bendanya banyak dan nyampe, kelebihannya dipakai untuk zakat. Nah, ngasih nasihat orang juga begitu. Kalau dirinya sendiri sudah overload kebaikannya, sudah jalan apa yang mau dia omongkan, baru dia ngasih tahu orang. Makanya katanya Ghazali, ngasih nasihat itu kayak zakat. Bagaimana saya bisa ngasih zakat kalau nisabnya aja saya nggak nyampe? Mungkin ilmuku, pengetahuanku masih belum nyampe limit untuk zakat. Belum untuk diriku sendiri aja masih kurang. Itu bahasanya Ghazali begitu. Orang yang tidak memiliki cahaya tak mungkin dijadikan alat penerang oleh yang lain. Ini pasti tawadhu. Karena bagi kita Ghazali itu cahaya yang luar biasa, tapi dia tetap merasa belum terlalu bercahaya, belum layak menasehati. Bagaimana bayangan akan lurus bila kayunya bengkok? Allah mewahyukan pada Isa dan Maryam
nasihatilah dirimu. Jika engkau telah mengambil nasihat, maka nasihatilah orang lain. Jika tidak, malulah kepadaku. Itu katanya Allah pada Nabi Isa. Jadi yang suka menasihati, kalau dirinya sendiri belum begitu, apa ya ndak malu, kan itu maunya Imam Ghazali. Nanti jangan-jangan malah bikin malu saya nasihat. Teorinya sih aku ngerti mungkin, tapi kan belum saya kasihkan untuk diriku sendiri, belum layak untuk ngasih orang lain. Itu gaya tawaduknya para ulama zaman dulu. Jadi bayangkan orang seperti Ghazali yang nulis ratusan buku, beliau tidak merasa bahwa saya layak bikin madhab sendiri atau bikin aliran sendiri. Ghazali kan dikenal kalau secara teologi beliau Asy'arian, secara fikih beliau Syafi'i. Padahal kalau mau mungkin dia bisa bikin aliran sendiri. Dia bisa baca Quran hadis sendiri, pasti sangat bisa. Tapi toh begitu beliau mengikuti madhab, mengikuti Asy'ari, mengikuti Syafi'i. Jadi bagi yang tidak terlalu suka dengan madhab, imam-imam besar, tokoh-tokoh besar itu hampir semua punya madhab. Kayak Ghazali ini, bahkan ada Imam Suyuti. Imam Suyuti itu umurnya beliau paling sekitar sampai 60, tapi menulis 720-an sekian kitab. Imam Suyuti, Jalaluddin Suyuti. Jadi sampai tidak sempat nikah, nulis buku terus. Itu kalau anggap aja umurnya 60, 720-an dibagi 60 sekitar berapa ya? 1 tahun berapa buku itu? Tinggal kamu bagi. Kalau umurnya 60 hasilnya ya sekitar 12-an buku 1 tahun. 12 buku 1 tahun berarti 1 bulan 1 buku. Itu kalau begitu lahir nulis buku loh ya. Ya. Jadi toh begitu beliau bermadhab Syafi'i. Kalau mau beliau bisa jadi mungkin madhab sendiri. Beliau termasuk bisa, kalau dalam fikih mungkin termasuk mujtahid yang mutlak, mustakil. Dia bisa memutuskan hukum sendiri. Toh begitu beliau ikut madhab Imam Syafi'i. Itu antara lain menunjukkan bahwa masih banyak mungkin orang lain yang lebih pintar dari saya, dari ketawaduannya. Kalau mau mungkin beliau saya bisa kembali sendiri pada Quran dan Sunnah, mungkin bisa begitu. Tapi kan enggak, beliau lebih mengikuti Imam Syafi'i. Itu karena ketawaduan. Oke, terus terus Imam Ghazali mengutip satu hadis bahwa sebenarnya ada tukang nasihat yang dahsyat luar biasa. Yang pertama ada bunyinya, yang kedua diam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah maut, mati. Kalau Al-Quran butuh ilmu, karena dia bentuknya teks. Butuh ilmu yang berhubungan dengan teks bahasa. Kalau mati butuh kearifan, butuh kesadaran. Nasihat paling puncak itu kematian. Kalau ada orang seperti apapun kejahatannya, asal dia ingat mati dan sadar bahwa sejago apapun dia, sedahsyat apapun dia, ujungnya pasti mati, itu biasanya bisa diredam. Bisa menghalangi orang untuk melanjutkan kiprah dosanya. Tetapi banyak orang yang kematian tidak bisa memberi nasihat. Banyak orang yang Al-Quran tidak bisa menggerakkan hatinya. Sekarang kamu dengar berita kematian kan biasa-biasa saja. Kalau masjid mengumumkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kamu kan tidak ada kerentek apa-apa, cuma dengerin sopo ya, tidak kenal sudah, gitu kan itu. Pokoknya kamu cuma nunggu kenal apa enggak gitu, kan tidak kenal ya wes gitu. Padahal itu sebenarnya peringatan luar biasa, itu nasihat yang luar biasa. Seperti apapun kondisimu saat ini, kalau sedang senang ya jangan terlalu senang-senang, kalau sedang sumpek jangan terlalu larut dengan kesedihan.
Karena apapun situasimu, ujungnya pasti innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan itu ndak ada aba-aba waktunya kapan. Ndak harus nunggu tua. Mungkin yang muda hari-hari ini lebih banyak. Yang tua, yang sakit lama malah ndak meninggal-meninggal, yang tidak sakit tiba-tiba meninggal juga banyak. Itu kan nasihat-nasihat yang luar biasa. Jadi ada nasihat yang berbunyi, ada nasihat yang diam. Nasihat yang bunyi itu Al-Quran, nasihat yang diam itu maut. Nah, itu pengantarnya Ghazali sebelum dia masuk ke materi Bidayatul Hidayah. Dan Bidayatul Hidayah itu ditujukan untuk level orang-orang seperti kita, para pemula yang berniat menempuh jalan. Jadi isinya tidak terlalu berat secara teori, simple dan praktis. Oke, kita lihat ya. Bismillah. Ini baru kontennya. Ya tetap gayanya kayak minggu-minggu sebelumnya. Saya tidak akan nulis semua, saya potong-potong beberapa. Pertimbangannya apa ya, sak minatku saja. Oke, karena kalau minat full kalian harus baca sendiri langsung. Katanya Ghazali, ketahuilah wahai manusia yang ingin mendapat curahan ilmu, yang betul-betul berharap dan sangat haus kepada ilmu, bahwa jika engkau menuntut ilmu guna bersaing, berbangga, mengalahkan teman sejawat, meraih simpati orang, atau yang sifatnya keduniaan. Kalau cari ilmumu tujuannya salah satu dengan ini atau dekat-dekat dengan ini, pingin merasa besar, pingin merasa terkenal, pingin masuk TV, pingin dapat imbalan, atau pingin keren yang sejenis itu, maka sesungguhnya engkau sedang berusaha menghancurkan agamamu, membinasakan dirimu, dan menjual akhirat dengan dunia. Eman-eman ilmumu kalau terminalnya hanya dunia. Dan kalau kamu memang tujuannya itu tadi semua, titik-titik itu berarti beberapa saya loncati karena uraian, kamu juga sedang menistakan gurumu. Kenapa? Karena itu berarti gurumu telah membantumu dalam berbuat maksiat serta menjadi sekutumu dalam kerugian tersebut. Gurumu seperti orang yang menjual pedang bagi perompak jalanan. Jadi kalau kamu jelek dengan senjata ilmumu, itu kamu tidak sedang menghinakan dirimu saja, tapi sedang menghinakan guru-gurumu juga. Karena ilmu itu berasal dari guru-gurumu. Jadi kalau hari ini kamu sudah pinter dan kepinteranmu engkau pakai untuk menipu orang, untuk menyusahkan orang, untuk memamerkan, menyombongkan dirimu, itu sama dengan kamu sedang menggunakan senjata dari gurumu. Maka kamu sedang melecehkannya, katanya Ghazali. Jadi yang pertama, ayo ditata niatnya. Apa ndak boleh Pak memanfaatkan ilmu untuk dunia? Boleh, tapi dia bukan terminal terakhir. Itu biarkan saja, nanti efeknya jalan sendiri kok. Kalau kamu pinter, insya Allah kamu akan terkenal dan dikenal. Tapi jangan dijadikan tujuan. Kayak orang menempuh jalan sufi, mungkin kamu sedikit-sedikit dapat karomah, tapi jangan terpesona oleh itu dan jangan itu tujuannya. Kalau tujuanmu itu, kamu sedang melecehkan gurumu. Jadi jangan berhenti di situ. Oke, jadi niat awalnya ditata. Jika niat dan maksudmu dalam menuntut ilmu untuk mendapatkan hidayah, bukan sekedar mengetahui riwayah, maka bergembiralah. Mengetahui riwayat itu berhenti pada ilmu, tidak ada kelanjutannya. Padahal setiap ilmu itu harusnya hidayah, menuntunmu semakin dekat pada Allah. Kalau hanya riwayat itu biasanya hanya untuk pamer, hanya untuk tujuan-tujuan keduniaan.
bukan jenis hidayah, tidak membuka matamu, tidak membuatmu tercerahkan. Sesungguhnya kalau memang yang kita cari hidayah, itulah nanti yang diisyaratkan oleh semua hadis kayak kemarin tentang keutamaan ilmu. Katanya Ghazali, sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya untukmu saat engkau berjalan, dan ikan-ikan di laut memintakan ampun bagimu manakala engkau berusaha. Tetapi katanya Ghazali, engkau harus tahu sebelumnya bahwa hidayah merupakan buah dari ilmu. Jadi prosesnya kita punya wawasan, punya ilmu, terus ilmu ini jadi hidayah atau tidak untuk hidup kita. Dia jadi petunjuk pencerahan kita, atau jangan-jangan ilmu ini bikin kita jauh dari Allah. Maka ilmu dulu baru hidayah. Jalannya harus lewat ilmu. Maka bidayatul hidayah itu salah satu cara bagaimana kita mengelola ilmu kita, pengetahuan kita agar jadi jalan untuk semakin dekat dengan Allah. Oleh karena itu katanya Ghazali, di sini aku tunjukkan padamu permulaan dari sebuah hidayah agar engkau bisa mencoba dirimu dan menguji hatimu. Jadi bacalah kitab ini katanya Ghazali, terus coba kamu uji dirimu. Bisa enggak menjalankan yang tertulis di kitab ini? Jadi ujiannya itu katanya Ghazali. Hidayah itu memiliki permulaan dan akhir. Ada aspek lahir, ada aspek batin. Untuk mencapai titik akhir tersebut, permulaannya harus tersusun rapi. Begitu pula untuk menyingkap aspek batinnya, harus diketahui terlebih dahulu aspek lahirnya. Jadi hidayah itu tidak akan datang tiba-tiba, harus diusahakan. Kita berusaha untuk jadi orang yang mengalami pencerahan. Dan caranya tidak bisa ngawur, ada prosesnya. Dari awal sampai tujuan, dari lahir sampai batin. Lahir itu berarti pedoman-pedoman syariat yang lahir dan batin. Kalau syariatnya tidak beres, ya batinnya tidak mungkin beres. Jadi awalnya itu. Oleh karena itu katanya Ghazali, di sini akan aku tunjukkan padamu permulaan dari hidayah yang engkau bisa mencoba dirimu dan menguji hatimu. Tadi kan ujian. Apabila engkau mendapati hatimu condong pada hidayah tersebut, lalu dirimu berusaha untuk menggapainya, maka setelah itu engkau bisa melihat perjalanan akhir darinya yang melaju dalam lautan ilmu. Coba habis baca kitab ini, terus kira-kira kamu mau ndak begitu? Menjalankan sarannya Ghazali, mau nggak katanya Ghazali? Kalau mau, Ghazali mengucapkan selamat, nikmatilah surfing di dunia ilmu dan mendapatkan pencerahan. Kalau tidak, jika engkau mendapati hatimu berat dan lengah dalam mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya, ketahuilah bahwa jiwa yang mendorongmu untuk menuntut ilmu tersebut adalah jiwa nafas al-amaro bisu. Nafsu yang menyuruh pada kejelekan. Jadi ini nanti banyak sekali nasihat-nasihat. Jajal ditanya ke dirimu, mau jalan enggak? Kayak sarannya Ghazali. Kalau mau, katanya Ghazali, selamat berjalan di dunia hidayah. Kalau tidak, berarti kamu masih dikuasai oleh nafas al-ammaroh bisu, nafsu yang menggiring pada kejelekan. Kalau niatnya tidak Allah, tidak untuk mencari hidayah dari Allah, kemungkinan besar kita akan finalnya hanya ada di dunia. Ilmu kita tidak ngefek ke akhirat. Oke, terus. Nah, rumusnya ini hadisnya Nabi. Manisdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'da. Barang siapa ilmunya tambah tapi hidayahnya enggak tambah-tambah,
Hidayah nggak tambah itu berarti tidak semakin sadar, tidak semakin tercerahkan, perilakunya tidak semakin membaik, semakin jadi beban masyarakat, beban sejarah. Itu alamat dia lam yazdad minallahi illa bu'da. Tidak nambah apa-apa dalam hubungannya dengan Allah kecuali semakin jauh. Jadi ilmumu justru jadi alat engkau semakin jauh dari Allah. Kenapa? Ilmumu tidak menyadarkan. Ilmumu bentuknya bukan hidayah, bukan pencerahan yang membuat kualitas hidupmu semakin baik, semakin baik. Ya kamu sendiri yang tahu. Makanya tadi di awal Ghazali, coba dilihat dirimu sendiri. Bisa ndak masuk ke sini? Bisa ndak wawasanmu tambah, kedekatanmu sama Allah juga tambah. Jadi setiap ada wawasan baru, semakin kamu sadar betapa dirimu kecil, betapa kuasanya Allah, betapa luar biasanya Allah. Itu berarti semakin dekat, semakin tercerahkan. Tapi kalau tambahnya ilmu, ndak tambah perilakumu, nambah ilmu bikin orang lain tambah sumpek karena ngomongnya tambah ruwet-ruwet, jelimet. Kemudian dirinya sendiri juga tambah kacau, ndak karu-karuan. Tambah ilmu, sholatnya tambah cowopet. Kemudian oh ya kan sering begitu. Dulu waktu masih di pondok, masih S1, masih aliyah itu ngajinya rajin, sekarang ilmunya tambah, ngajinya semakin sedikit. Dulu waktu Ramadan bisa khatam 3 kali, sekarang sekali aja pontang-panting. Alasannya apa? Kan tidak wajib, yang penting kan tidak cuma dibaca Pak, dihayati dan diamalkan. Apalagi dihayati, diamalkan, wong baca aja ndak. Itu cukup Al-Ikhlas 3 kali. Ya alhamdulillah, berarti kamu semakin pinter. Semakin tidak dekat sama Allah berarti ilmumu tidak transformasi jadi hidayah. Dan ini tidak cuma ilmu agama loh. Kamu belajar filsafat barat pun bisa jadi pencerahan tersendiri, hidayah tersendiri. Kamu belajar matematika pun bisa juga jadi hidayah. Nanti kan ada teori-teori matematika tertentu yang membuat kita sadar, wah, misalnya tak terbatas, Allah itu tak terbatas. Kita ngerti konsep tak terbatas mungkin dari matematika. Karena di matematika kan ada angka sekian tak terbatas, 0 dibagi berapa tak terbatas, ini itu matematika. Oke, jadi rumusnya man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Kalau ilmumu tidak transformasi jadi hidayah, maka ilmu hanya akan membuatmu semakin jauh dari Allah. Semakin mungkin karena merasa pintar, merasa sombong, merasa yang lain salah semua kecuali saya, mungkin begitu. Dan itu pasti bikin kita jauh dari Allah.